Sabuk pengaman dipakai. Waduh. Keren. Sekarang juga ada gondola, Pak. Berani nggak naik onta? Gurih, Pak. Oh, kayak super. Tiga. Jagonya umroh. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi sahabat semua. Mudah-mudahan kabarnya sehat selalu dan berlimpah berkah. Ya, hari ini kami hari kedua berada di Mekah dalam rangka umroh di tahun 2026 ini. Ya, agenda kami di hari kedua ini akan melakukan city tour ke Thaif. Jadi kami beserta rombongan dari Adia Travel ya, Ini rombongan siap-siap. kumpul di depan Anjum Hotel di mana tempat kami menginap. Itu ustadznya dari depan. Nanti sebentar lagi kita akan siap-siap untuk berangkat city tour ke Thaif. Kemana dulu, Mas? Kita ke Thaif insyaallah. Langsung Thaif. Langsung Thaif. Kita akan masukin bis untuk siap-siap memulai perjalanan. Pagi, Pak. Depan kosong, Pak. Sehat, Pak. Warga baru, Pak. Bahkan salah satu Alhamdulillah kita mulai bergerak. Ya, Bu, ya insya Allah Bapak Ibu, kita kali ini ada yang tahu nggak kita mau kemana, Pak? Kita ke Thaif. Ngapain ke Thaif, Pak? Jalan-jalan. Tadi pengen saya suruh umroh lagi. Masya Allah. Jamaah udah nggak buka nih, umroh lagi, Kak. Ya Allah. Kaki mau ditaruh di lemari kayaknya nih. Udah ada serepnya ya kan, tapi alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah, makanya kita bisa city tour. Yang kita ke Thaif ngapain? Nanti di sana banyak tempat sejarah yang akan dijelaskan oleh Ustadz nanti, Ustadz Jeffrey ya kan. Kemudian juga nanti banyak daripada tempat wisata. Salah satunya apa? Naik gondola atau apa namanya itu, gondola teleferik, kereta gantung ya. Ini adalah kuburan istri daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, kuburannya ada di sana. Nah, itu Sayyidah siapa? Khadijah. Itu ada di sana Sayyidah Khadijah, dan banyak daripada Asma bintu Abu Bakar yang membantu Nabi ketika hijrah. Itu semua banyak daripada sahabat-sahabat itu meninggal, itu dikuburkannya di sana. Bahkan imam-imam besar ya kan yang dari Indonesia ya, Kiai Maimun Zubair itu juga di sana dan lain-lain ya. Ya, perjalanan tadi dimulai dengan doa bersama dipimpin oleh Ustadz Dwi Wijaya. Kemudian mulai bergerak menjelaskan tujuan city tour ke Thaif. Juga di perjalanan ini ketika ada tempat bersejarah, tuh misalnya ada makam Ma'la gitu dan sebagainya, Ustadz itu menjelaskan sejarahnya seperti apa dan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini bisnya bis isi BBM. Dan ini ada labaik. Ayam labaik yang terkenal itu di Indonesia juga ada ya. Labaik. Oke, jarak antara kota Makkah ke Thaif itu kurang lebih 90 km. Kalau ditempuh dengan bis itu membutuhkan waktu juga kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Dengan tinggi permukaan Thaif itu lebih tinggi dibanding Makkah, dan makanya di Thaif itu terkenal dengan udara yang sejuk atau dingin dibanding dengan Makkah. Kita sampai di peternakan onta. Kita turun ya. Awangnya. Luar ternyata ada onta. Nah. Oke, kita lihat onta. Bisa foto bareng onta.
Nah itu ontanya. Wah ada pemerasan di depan sana itu. Pemerasan onta. Nah, gurih. Oh, Kayak itu kayak santan. weh, 5 real, 1 gelas 5 real. Silahkan Pak, dicoba. Tuh, Apa? susunya. Apanya? Wow, dibolak-balik ini di mix. Rasanya enak, Pak. Coba. Nggih. Gurih. Hamzah Riyal. Saya lihat. Dicoba susu onta. Ini biar kelihatan. Benar. Dirasain. Ambil susu Gimana rasanya? Aneh. Kita coba. Gimana rasa susunya? Tapi banyak banget. Nah, ini pada menikmati susu onta. Setelah tadi kita sempat berhenti melihat peternakan unta dan mencoba secara langsung susu unta yang masih fresh, kami melanjutkan perjalanan dan mengarah ke Thaif. Di sini terlihat bahwa pohon-pohon udah mulai banyak ya dibanding dengan Mekah. Juga cuaca udah mulai berasa sejuk, berasa dingin. Tadi di peternakan unta pun juga udah berasa dingin gitu. Oke, kami lanjutkan perjalanan. Ya, selain kota bersejarah, Thaif itu juga merupakan tempat wisata atau tempat hiburan ya. Jadi di sini banyak tempat untuk bermain. Jadi tempat hiburan dari anak-anak sampai dewasa. Pemandangan di sekeliling yang kita lewati itu banyak area tempat bermain. Jadi kita itu mampir di pertokoan buah ya di Thaif. Tadi setelah dari kebun onta kita ke toko buah. Tapi rasanya bunyi ke toilet. Wah, ramai sekali 5. Kita lihat di lantai 2. Nggak ada lagi ya toilet. Numpang lihat. Ada area bermain untuk anak-anak. Ini kayak apartemen ya atau rumah. Nah, kita ada dari atas. Thaif, kota penuh bersejarah. Berapa real Bu? 100.000. Anggur, satu anggur. Satu anggur. Ini Jawa. Itu kurma juga banyak. Ya, tapi awet nggak ya Pak ya? Katanya awet 10 hari katanya strawberry. Iya. Sampai dibawa pulang dong. Iya. Paling taruh di kulkas ya. Kalau enggak ya Berapa dimakan real? sendiri. Ini 30 Real. Pokoknya 3 itu 100.000. Oh, 100.000 rupiah. Oh, rupiah. Nggak pakai real. Oh, sip. Rupiah juga boleh. Boleh. Probo. Saya nggak terlalu ini. Aku 1 rial, jika campur-campur 25 rupiah 100.000 di kota. Kalau nanti 1 rial, jika campur-campur 25. Banyak banget. Lagi 25.000 maksudnya. Ini toko buah kayak pasar buah ya, jadi deretan toko-toko yang menjual buah-buah segar banyak sekali ya, macam-macam itu, dari anggur, dari apel, jeruk dan sebagainya, termasuk juga ada kacang-kacangan, macam-macam buah-buahan, dan harganya cukup murah, bisa dibawa untuk bekal. 103. 10 rial, 10.
banyak sekali yang berhenti di sini untuk mencari buah-buahan. Macam-macam harganya, ada yang 50 ribuan, ada yang 100 ribu tiga, ada yang 25 ribu. Bisa dipilih. Jadi di Taif ini, setelah tadi mampir di toko buah, kita akan ke kereta gantung yang terkenal itu. Kereta gantung. Nah ini rombongan udah pada turun, banyak sekali di sini yang datang. Oke, cuaca kelihatannya panas sekali ya. Tapi saya tadi cek suhunya ternyata 17 derajat. Jadi berasa di mana ya 17 derajat itu? Mungkin di puncak ya. Di Jakarta kayaknya nggak mungkin ya, lebih panas. Tapi ini 17 derajat. Jadi kelihatannya cahaya cerah seperti ini, tapi tidak panas. Bahkan terasa dingin dan kering kelihatannya ini kelembabannya. Oke, jadi kita akan naiknya itu exclude, jadi bayar masing-masing ya, tapi di kolektif itu jadi hemat satu orang sekitar 75 real. Kalau umum itu 100 real kan nggak salah tadi bilang. Kalau kita convert ke rupiah kurang lebih ketemu, dianggap aja kursnya 1 real 5.000 ya, jadi ketemu 375.000 rupiah per orang. Dan infonya nanti itu naiknya itu cukup lama, sampai 45 menit, hampir 1 jam ya, cukup panjang ya, cukup lama. Nah keseruannya seperti apa nanti kita lihat ya. Ini rombongan semua. Ayo Pak Roni. Iya nih, bikin dokumentasi Pak. Iya, saya sudah selesai. Oke. Ada di sana ya, ramai sekali. Rombongan dari luar. Masya Allah, ternyata yang antri banyak sekali ya. Ngantrinya mungkin sudah ada 1 jam kurang lebih. Masih panjang Ustaz antrian kita? Kita bentar lagi Pak. Bentar lagi. Ini Adia juga, terus nanti Kita baru kita ya. Pulang satu grup nanti grup kita. Nanti nggak turun, cuma muter aja. Soalnya lagi renovasi bawah. Oh nggak turun, maksudnya di sananya nggak turun? Iya. Nah, oke, berarti lebih cepat dong. Berapa lama kira-kira Ustaz? Kurang lebih 20 menitan. 20 menit ya. Nanti oke, nanti kita surat dulu di mana? Di sini, di atas ini. Oh di atas itu ya. Tadi setelah selesai ya. Setelah selesai kan? Sholat kita baru makan siang. Ada nasi Arab insya Allah. Sip. Oke. Ini perombongan atau per apa? Sekali jalan? Iya, perombongan Pak. Sekali jalan. Perombongan berjalan. Makanya di Oke, yang sudah menyeberang ini juga dia juga, tapi rombongan yang lain. Nah, kita ada satu grup lagi, tapi nanti di belakangnya. Mudah-mudahan. Ternyata di bawah tadi itu tempat untuk ngantri aja. Ujung-ujungnya juga masuknya dari sini tuh, dari parkir bis. Tekan masuk. Yo, 66 yuk. Siapa itu? 6 orang. 6 orang. Ini yang sudah jelas nama maju aja. Nah, oke, ini udah siap. Naik. Oh, ini baru naik ya. Nanti situ-situ naiknya ya. Iya. Oke. Ini rombongan dia. Udah siap jadi Saya bantu Adia nih. Ada channel YouTube-nya, Pak. Ada. ada channel YouTube-nya ya. Oke, ya. Yo, siap. Sambil jalan kita masuk. Oke. Cuman berempat. Makasih. Wah spesial. Iya sih. bentar ya. Ya, duluan ya. Nanti Lihat 103. Sabuk pengaman dipakai. Wow. Ini kayak Wow, turunnya. Waduh. Keren. Ini. Iya. Dokumentasi. Boleh. Gimana? Bagus ya.
Ini sengaja dibelani ya biar lu lihat view-nya yang bagus. Boleh berdiri ya, Pak? Kita masih jauh boleh itu yang ada kolam renangnya kita. Oh, situ. Itu banget kan? Nanti balik lagi ke sini. Itu wahana game. Iya di sana. Sekarang lagi di renov ya, jadi kita langsung muter. Di sana juga ada gondola Pak. Yang kayak. Tadi itu kita lewat sini nggak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak Pak. Oh. Ini yang jalan kemana nih, Ustaz? Kemana Ini dia? jalan kemana sih? Ada yang helikopter kayak langsung. Biasanya ada monyet juga sini Pak. Oh, ada monyet. Kenapa nggak dikasih ini ya? Monyetnya bahasa Indonesia bukan kira-kira? Karena nggak berhenti ya dia ya. Jadi nggak dikasih Oh, ini, Bos. sabuk. Bentar ya. Wah, keren banget nih view-nya di bawah. Nah, ini yang nggak ada yang jalan sih. Kalau pas video lu Pak ya. Tuh view-nya tuh bagus banget. Bapak video apa ngomong? Alhamdulillah kami berkesempatan untuk menaik kereta gantung ya atau telefrik Al-Hada. Al-Hada itu sebenarnya nama pegunungan yang di sini. Panjang kabel kar ini ya itu sekitar 4,2 km ya atau 4,5 km dengan waktu tempuh informasinya itu berkisar 30 sampai 45 menit dari titik di start di atas tadi turun ke bawah dan balik lagi. Itu kalau kita tidak berhenti di bawah sekitar 30 sampai 45 menit. Ini titik terendah, bukan ya? Masih bau Pak itu. Oh itu? Yang biru itu kita ke sana. Kita sampai yang biru itu. Sama jauh di Ini tali apa nih terbawah ya? Apa? Jadi itu ada tahu yang mana gunungnya ya? Gunung yang mau dilempar itu kan. Iya. Sana banyak bukit banget di Taube ini. Masya Allah. Iya, banyak unta. Unta apa orang sih? Unta. Unta. Oh, ini banyak unta. Ini ya tata yang tinggal sini ya? Iya. Oh, itu. Gembala-gembala mungkin ya. Nah itu ada onta di bawah tuh. Dan ini yang makanan Tapi kok orangnya yang punya nggak ada nih? Ada. di dalam itu tuh. Itu yang di box. Oh iya. Jebet-jebet itu. Yang ada apa kayak gubuk gitu ya? Iya, rumahnya. Terus ontanya gimana ya kan nggak ada air tuh di sini? Bawa apa? Dari bawah. Oh dari bawah. Kan mereka ini kan Pengembara gitu ya. pengembala. Channelnya apa Pak? Channelnya? Iya, dari dalam kereta gantung ini kita bisa melihat pemandangan di bawah yang sangat indah sekali. Walaupun terlihat gersang ya, beda dengan di Indonesia mungkin banyak tanaman gitu hijau gitu, tapi di sini tuh cuman batu-batu gitu. Nah di bawah itu kelihatan jalan yang mulus berkelok-kelok dan rapi sekali. Oh iya, mungkin sekedar informasi ya, di sini hampir semua jalan kayak tol dan tidak ada yang berbayar informasinya. Tapi masa iya curam amat? Itu gondolanya kelihatan kamu itu loh. Mana gondola? Relnya itu loh. Oh itu yang rel itu ya, yang itu yang biru itu bukan? Oh itu ada itu ini ya apa namanya kolam renang. Oh itu jalannya ya. Wow. Itu relnya Pak. Yang besi itu loh. Besi. Yang muter-muter kayak jalan kecil itu. Ini kayaknya nggak ada pengunjung, memang ditutup ya saat Lagi di renov Pak. Oke, jadi ini ada kolam renang, ada gondola. Tuh perosotan setinggi itu ya. Waduh itu kalau repot tuh, kalau berat kayak kita itu melompatnya bisa jauh itu jatuhnya tuh. Tuh Itu kolam lagi renang. dibelah. Oke, baru renovasi. Warna-warni yang indah. Tuh anak-anak ini seneng nih warna-warni. Berarti kerja sama juga sama ini ya? Sama tempat wahana ini, kerja sama juga yang atas itu. Cuma lah kalau naik kita turun Ini dulu nggak gitu. satu company Pak. Oh, tapi nggak bisa berhenti di sini ya tadi? Bisa kita turun. Biasanya turun ke sini nanti boleh masuk lagi gitu kan ya. Iya. Ini pak belinya kan pakai bolak-balik gitu ya Ustaz ya. Karena renov ya. Oke, nyampe ini tadi berapa? 4 kilo ya kalau nggak salah. Itu Google 4 kilo, tapi kita nggak turun. Kalau renovasi sebetulnya ini bisa turun, bisa bermain, nanti balik naik lagi ini berhubung langsung ya. Itu dia namanya, tuker ya. Jangan-jangan dia bisa ngomong nggak tahu artinya nih, karena dengerin orang dulu. Tahu Pak itu. Oh tahu. Dulu satu sini boleh kan. Oh. Oke. Kalau di sini namanya apa nih?
Al-Hada. Al-Haga yang di sana tadi? Kawasan Oh, Al-Hada. namanya Al-Haga. Kalau ini Halo. sama. Nama perusahaannya. Jadi Oh, kawasan Al-Hada. nggak bisa lihat apa-apa. Di bawah ini biasa orang ke gondola, biasa orang juga makan bakso di sini. Oh iya, yang bakso Indonesia itu ya? Kasian jadi tukang baksonya istirahat. dia makan bakso. Tenang, ada di ini. Madinah juga ada rumah. Nanti kan kita lewat itu ya, apa yang makannya yang itu ya, apa namanya? Nasi mandi itu ya. kita makan nasi mandi. Ini kita sholat dulu. Oh, Sholat di situ dulu. Di masjid Al-Hada. Oke. Ruangan kan itu. Wow. Itu garis-garis itu dikeruk kali ya, Kak? Yang mana, Pak? Ini nih. Yang coklat ini tuh bawah kelihatan lebih Yang terang. keping itu ya? Iya. Apa emang aslinya begitu? Yang mana? Ini Ini Keping ini loh. Kayaknya dipotong ya, Iya, dipotong. kayak dikeruk itu. Dipotong Ini tuh. beton, Pak. Oh, beton, bikinan ya. Bikinan. Kalau bukitnya kan itu nggak datar. Kita sudah rapat. Memang Saudi ini banyak proyek-proyek gila ya kalau Iya. banyak proyek gila. Dari sepanjang pinggir Itu nanti jalan di dari belakang hotel bandara. depan Hamjun kita tuh yang menara kembar itu di belakang itu mau dibangun kota. Iya, nanti komunikasi sama beliau lagi. Oke, makasih Pak. Siap. Batu itu nggak ada tanah-tanahnya. batu semua. Iya, betul semua. Ini batu semua malah lebih hebat dari kita. Iya. Tapi kita yang subur makmur gimana? Banyaknya banyak. Iya. Ini kayak bekas longsor. Tinggi banget itu di sana itu. Sampai atas. Ya. Bisa narik lagi. Sudah asap. Hebat. Ada unta itu di bawah. Yang tadi Oh iya? yang gembala kita. Atau gimana itu batu numpang Oh tuh? iya udah mau jatuh numpang dong kan ya. Mana? Ini loh sebelah kanan loh. Jangan-jangan di sini jatuhnya di yang kisah itu. Tuh, nih lihat nih batu ini loh. Iya, aku udah ngap juga. Aman. Tuh batu itu tinggal numpang doang tuh. Oke. Kayak ada bekas potongan-potongan. Mungkin kalau di Indo udah menjadi batu ajaib. Bukan jadi ini, jadi batu alam. Jadi Oke. batu alam. Karena Indonesia banyak kan kayak Iya. batu alam jadiin kayak hiasan. Bang, ngebanyol terus gitu. Ini kamu plase, Pak. Anak udah besar, udah pada ini nikah apa belum? Ya belum sih nikah mah. Oke, jadi Alhamdulillah. kita sudah sampai. Ini nggak berhenti. Kita luar biasa loh. Kita ada pembimbing, ada fotografer, videografer, lengkap sekali ini ya. Ya Allah. Spesial. Ustaz, terima kasih banyak nih Ustadz. Kita awas hati-hati ya. Ini ada yang tinggal kan? Oke, ini dilanjutin lagi. Oke, dan alhamdulillah kita selesai. Kita balik lewat sini. Untuk keluar kita sholat menuju masjid. Kita akan sholat dulu dan nanti melanjutkan perjalanan di masjidnya ada di sana. Parkir kita ada di sana. Oke, jadi dekat dari tadi kita wisata kereta gantung. Ke sampai 1 km kita akan makan siang. Itu ala Taif. Kalau nggak salah yang pakai nampan begitu ya. Satu nampan berapa orang? 4 orang kalau nggak salah. Kita lihat. Kita masak. Sate onta ada di bakwan bala-bala di sini. Karena susunya tuh udah tadi, Bu. Nah, 6 tusuk 30. berapa? Sate onta. 6 tusuk. Ini 35 real. Oh. Ya, boleh bilang aja. 6 tusuk 35 real. Wah, lihat. Wah, mantep itu. Normal Lombok. Iya, normal Lombok. Iya. Di bawah ada yang jual sate onta nih. 6 tusuk 35 real ya, 6 tusuk. Oke, kita masuk ke belakang sana. Oh gitu gini. Oh ini nanti ngambil sendiri kacangnya. Dijual.
Oke, ternyata kita di rooftop tempatnya tuh yang sudah makan. Di mana? Di mana kita? 1, 2. Loh, ada pada depan katanya. Pas kan? Oh gitu apa bapak? Ini persiapan. Di atas rumah makan nih, di rooftop kita bisa lihat pemandangan luar kota Taif. Tadi di sana ya, yang kereta tadi. Duh, rapi, bersih. Masih banyak pohon yang dibanding dengan di Mekah. Dan cuaca dingin, bagus. Oke, jadi di sini. Tapi Air untuk lagi air. Air untuk. Lagi boleh panas, ya panas. Ini halal ini kalau ini. Ini bayar. Oh ini bayar. Bayar. daunnya berduri atau panjang. Tapi apa? Pohon jakun daunnya berduri. Iya. Jadi apa? Bukan bunga, bukan bunga, tapi jatuh. Ya, oke, sore ini setelah tadi dari makan siang, ini akan melanjutkan ke toko parfum di sana lokasinya. Oke, dari parkir kita harus jalan, dan di sini ternyata, nah, ada kedai bakso. Tuh. Kedai bakso. Kelihatannya pengunjung Indonesia banyak sampai jual kedai bakso di sini. Rashid Al Quraisy Factory. Nah, kita turun ke bawah. Kita lihat. Bus Shop. Nah, ini dia tempatnya. Ini belakang layar nih, nggak tahu ini apa nih. Sama. pembuatan nasib. Ya, gimana pembuatan parfumnya? Nah, parfum di pabrik itu khasnya itu dengan warna atau ros atau apa? Mawar. Nah, jadi dikasih madu ya? Iya, suruh nyanyi dulu tapi madu di tangan kanan tuh. Setelah itu bapak ibu, nah parfum ini biasanya itu terbitnya atau apa namanya mekarnya itu ada musim-musimnya. Dalam 1 tahun misalnya 6 bulan sekali, ya ataupun 3 bulan sekali. Nah, ada musim-musimnya. Jadi gimana cara pembuatannya? Pertama, ya kalau petani mawar itu mengambil daripada mawar tersebut. Kita nih, kelihatan ya dari sini ya, itu dimasukkan kurang lebih 10.000 mawar. Nah, dari 10.000 nanti kemudian dipanaskan, itu kurang lebih selama seharian. Nah, dibakar, digodok, ya kan? Kemudian digodok selama 1 harian, itu nanti dia akan keluar apa? Air dan mawar. Nah, bagaimana nanti kalau sudah meluap, gitu kan? Nah, itu nanti keluar dari sini airnya. Nah, 10.000 daun mawar kayaknya digentong atau dimasak memanas gitu ya, nanti airnya netes ke sini. Nah, cuma nanti yang jadi cuma beberapa mili biangnya parfum itu yang di atas saja. Ini proses modernnya dengan boiler. Nanti produksinya lebih banyak intinya. Kalau di sini dulu ini pabriknya, nah di sebelah ini tokonya. Kita lihat ke dalam toko parfumnya.
Silakan. Ada kaki limanya, ada yang jual kacang-kacangan macam-macam, jual buah juga ada yang jual sajadah juga, macam-macam. 30 rial. Ini 15 rial. 30 rial, 15 rial. Oh, banyak banget nih rombongan yang mampir ke sini. Pabrik parfum. Selanjutnya kami melakukan perjalanan yaitu ziarah ke makam Abdullah bin Aziz di kota Thaif ini. Ustadz Jeffrey menjelaskan kalau Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas itu merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW dan merupakan sahabat yang paling alim. Beliau sangat dihormati dalam Islam karena luasan ilmunya dan mendapat julukan Turjamanul Quran atau penafsir Al-Quran, serta Habrul Ummah atau tinta atau lautan ilmu dari ummah. Ini kayak tempat parkirnya ini banyak yang jual es krim. Ini es krim, ini mobil-mobil ini mobil es krim. Ada pedagang kaki lima juga nih jual buah-buahan, jual kopiah, macam. Ini apa namanya Ustaz tulisannya? Ini Masjid Abdullah bin Abbas, Pak. Abdullah Bin Abbas. Masjid Abdullah bin Abbas. Ini gerbangnya nih masjid. Oke. Jagonya umrah plus. Masyaallah. Oke, thank you Bapak Ibu. Yuk kita ke sana dulu. Ya, alhamdulillah. Ini kita ada gerimis. Hujan di Makkah itu sesuatu berkah ya, sesuatu yang ditunggu-tunggu. Karena dalam 1 tahun itu katanya hitungan jari terjadinya hujan. Baunya wangi nih, kayaknya ada yang jual parfum. Dagang kelima. Dagang kelima rame. Jual macam-macam. Banyak yang jual. Ada jual buah. Macam. Udah di sana Ustadznya. Abdullah bin Abbas. Ya Bapak Ibu. Jemaah umroh yang ziarah ke sini. Women Mosque. Alhamdulillah sekarang kita sedang berada di tempat yang bersejarah di kota Thaif, yaitu ini Masjid Abdullah bin Abbas. Ini masjidnya, ini adalah makam dari Abdullah bin Abbas. Ini masjidnya. Masjid ini dibangun ketika tahun 592 Hijriah. Ini makam beliau. Abdullah bin Abbas dilahirkan pada tahun 619 Masehi. Nah, Bapak Ibu, ada yang kenal, ada yang tahu ini siapa? Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat dekatnya Nabi. Nah, beliau adalah salah satu periwayat hadis terbanyak kelima. Berapa yang diriwayatkan? 1660 hadis yang beliau riwayatkan. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Bahkan beliau dikenal juga dengan Habrul Ummah, pemimpin umat. Kemudian juga beliau dikenal dengan imam tafsir, ahli tafsir. Kemudian beliau juga disebut juga dengan Al-Bahar karena keluasan ilmunya. Bahkan waktu itu Bapak Ibu, ketika Abdullah bin Abbas ini kecil, Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan langsung. Mendoakan siapa? Mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa yang sering kita dengar.
Apa doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Artinya apa? Nabi doakan langsung tuh ke Abdullah bin Abbas, ya Allah, Allahumma faqihhu fiddin, pahamkanlah kepadanya tentang agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah ta'wil atau tafsir. Kemudian Bapak Ibu, waktu ketika Abdullah bin Abbas ini sudah dalam umur 81 tahun, sudah di masa tuanya, beliau memilih tempat tinggal di kota Taif. Bahkan ketika itu beliau mengatakan seperti ini untuk dimakamkan di Taif. Kenapa? Karena bagi Abdullah bin Abbas dimakamkan di kota Mekah dan Madinah hanya untuk orang-orang yang suci dan bersih. Apa itu? Yaitu surah yang menjadi favorit kita. Surah apa? Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam surat itu dikatakan apa? Jika idza jaa nasrullahi wal fath, jika apa? Pertolongan Allah datang, maka semua orang akan masuk ke Islam secara bergelombang-gelombang. Bergelombang-gelombang secara banyak. Ya, maka dikatakan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Alhamdulillah kami sudah sampai di hotel lagi. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.